Namaku Vinar. Kalau dilihat dari luar, hidupku terlihat biasa saja. Aku punya pekerjaan tetap di sebuah perusahaan distribusi, pasangan yang sudah menemaniku hampir 5 tahun, dan rutinitas yang itu-itu saja. Bangun pagi sebelum matahari benar-benar naik, mandi setengah sadar, sarapan seadanya, lalu berangkat kerja dengan rute yang sama setiap hari. Pulang sore, makan malam sambil menonton acara yang bahkan sering tidak benar-benar kuperhatikan, lalu tidur dengan pikiran kosong. Tidak buruk, tapi juga tidak istimewa. Hidup yang berjalan lurus tanpa tikungan tajam, tanpa kejutan berarti. Selama bertahun-tahun, aku menganggap itu sudah cukup. Bukankah banyak orang bermimpi punya hidup yang stabil seperti itu? Aku tidak kekurangan, tidak juga berlebihan. Pasanganku, Dimas, adalah tipe orang yang tenang dan bisa diandalkan. Dia jarang marah, jarang ribut, dan selalu ada ketika aku butuh. Tapi mungkin justru disitulah letak masalahnya. Segalanya terlalu aman, terlalu terprediksi. Aku tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, bahkan bulan depan. Dan tanpa sadar, rasa bosan itu tumbuh seperti debu halus yang menempel pelan-pelan, nyaris tak terlihat, tapi lama-lama menutupi segalanya. Masalahnya bermula dari satu hal yang kelihatannya sepele. Mobilku rusak. Awalnya cuma suara aneh dari mesin, seperti logam yang bergesekan. Tapi aku mengabaikannya. Aku selalu merasa hal-hal kecil bisa ditunda. Sampai suatu pagi, di tengah jalan menuju kantor, mobilku mendadak mogok. Lampu indikator menyala semua, mesin mati total, dan aku berhenti di pinggir jalan dengan perasaan panik yang langsung naik ke kepala. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 8, dan aku tahu hari itu ada rapat penting. Aku duduk di balik semudi, memegang setir terlalu erat, mencoba menyalakan mesin berkali-kali walau sudah tahu itu percuma. Orang-orang lewat, sebagian melirik, sebagian lain tidak peduli. Aku menghela napas panjang, dan akhirnya menghubungi kantor, memberitahu bahwa aku akan telat. Rasanya memalukan, apalagi ini bukan pertama kalinya aku terlambat. Aku juga menelpon bengkel langganan, tapi mereka baru bisa datang siang. Saat itu aku merasa benar-benar sendirian di pinggir jalan yang ramai, tapi terasa asing. Disitulah aku pertama kali satu mobil dengan Arga. Aku sedang berdiri di samping mobilku yang mati, menunggu sambil memandangi lalu lintas, ketika sebuah mobil berhenti tidak jauh dariku. Kaca jendelanya turun, dan seseorang memanggil namaku dengan nada ragu. Aku menoleh dan melihat Arga, rekan kerja dari divisi berbeda. Kami tidak dekat, bahkan jarang bicara. Paling cuma saling sapa di pantry atau saat berpapasan di lift. Aku sempat heran bagaimana dia tahu itu aku. Tapi mungkin karena mobilku memang mudah dikenali. Dia bertanya singkat apakah mobilku bermasalah. Aku mengangguk dan menjelaskan seadanya. Tanpa banyak basa-basi, dia menawarkan tumpangan. Katanya arah rumah kami sejalur dan tidak keberatan mengantarku ke kantor. Aku sempat ragu, ada perasaan tidak enak merepotkan orang lain, apalagi orang yang tidak terlalu dekat. Tapi waktu terus berjalan dan aku tidak punya pilihan lebih baik. Akhirnya aku mengiyakan tawarannya. Kami duduk di mobil dalam suasana canggung. Awalnya hanya suara radio yang menemani, dengan lagu pagi yang terlalu ceria untuk suasana hatiku. Aku duduk tegak, memegang tas di pangkuan. Tidak tahu harus berkata apa. Arga terlihat santai, seolah ini hal biasa. Dia mulai dengan obrolan ringan, menanyakan apakah aku sering lewat jalan itu, lalu beralih ke topik macet yang memang tidak pernah ada habisnya. Aku menjawab seperlunya, masih merasa sedikit kikuk. Entah dari kapan, kecanggungan itu mulai mencair. Kami tertawa kecil saat sebuah motor nekat menyelip di antara mobil, lalu hampir jatuh. Arga berkomentar ringan, dan aku menimpali tanpa sadar. Obrolan mengalir lebih lancar. Dia bercerita sedikit tentang pekerjaannya, tentang betapa divisinya sering disalahkan padahal tidak selalu salah mereka. Aku mendengarkan, sesekali menanggapi. Tidak ada pembicaraan yang dalam, tidak ada hal pribadi, tapi suasana terasa hangat. Aku memperhatikan Arga diam-diam. Wajahnya biasa saja, bukan tipe yang langsung mencuri perhatian. Tapi caranya berbicara tenang, tidak dibuat-buat. Ada kesan nyaman yang sulit dijelaskan. Aku tidak merasa diinterogasi atau dihakimi.
Aku hanya duduk dan menjadi diriku sendiri, sesuatu yang belakangan jarang kurasakan. Sesampainya di kantor, dia memarkir mobil dan mengucapkan semoga hariku membaik. Sesederhana itu, aku mengucapkan terima kasih dan turun dari mobil dengan perasaan aneh yang belum bisa kujelaskan. Hari itu berlalu seperti biasa. Rapat tetap berjalan, pekerjaan menumpuk, dan aku pulang dengan lelah. Tapi di sela-sela kesibukan, pikiranku sempat kembali ke pagi itu. Ke obrolan singkat, ketawa kecil, kerasa nyaman yang tiba-tiba muncul. Aku menganggapnya tidak penting. Hanya kebetulan, hanya pagi yang buruk karena mobil rusak lalu ditolong rekan kerja. Tidak lebih. Aku pulang ke rumah disambut Dimas yang sedang duduk di sofa sambil memegang ponsel. Kami berbincang sebentar tentang hari masing-masing. Lalu makan malam. Semuanya normal. Tapi ada bagian kecil dalam diriku yang terasa sedikit berbeda. Seolah ada sesuatu yang bergeser, meski sangat halus. Hari demi hari, mobilku masih di bengkel. Jadi aku harus naik transportasi online atau nebeng teman. Beberapa kali secara tidak sengaja, aku bertemu Arga di pagi hari di lobi kantor. Dia menyapaku, menanyakan kabar mobilku, lalu menawarkan tumpangan lagi jika aku mau. Aku menolak dengan sopan, mengatakan sudah ada kendaraan. Tapi tawaran itu, perhatian kecil itu, entah kenapa tertinggal di kepalaku. Kami mulai lebih sering bertukar sapa, kadang di pantry saat mengambil kopi, kadang di lift. Obrolan tetap ringan, tentang cuaca, tentang pekerjaan, tentang hal-hal sepele. Tapi setiap kali berbicara dengannya, aku merasakan jeda dari rutinitas. Seperti berhenti sejenak dari hidup yang berjalan di rel yang sama setiap hari. Aku tidak langsung menyadari perubahan dalam diriku. Aku masih menjalani hari seperti biasa. Masih pulang ke rumah yang sama, masih berbagi cerita dengan pasangan yang sama. Tapi aku mulai lebih memperhatikan detail kecil. Nada suara Arga saat menyebut namaku. Caranya tersenyum ketika bercanda. Hal-hal yang sebelumnya tidak akan kubikirkan sama sekali. Suatu sore aku pulang lebih awal, karena pekerjaan sedang tidak terlalu pedat. Dimas belum pulang. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menonton televisi tanpa benar-benar menonton. Pikiranku melayang ke berbagai hal, dan tanpa alasan jelas, Arga muncul di sana. Aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa? Kami tidak dekat, tidak ada alasan bagiku memikirkannya. Aku mencoba mengusir pikiran itu, merasa bersalah bahkan hanya karena sekedar mengingat orang lain. Malam itu saat Dimas pulang dan kami makan bersama, aku mendengarkannya bercerita tentang masalah di kantornya dia. Aku mengangguk, menanggapi seperlunya. Tapi fokusku tidak sepenuhnya di sana. Ada jarak yang tiba-tiba terasa, meski aku tidak tahu kapan tepatnya jarak itu muncul. Aku menyalahkan kelelahan, aku menyalahkan hari yang panjang. Apapun selain mengakui bahwa ada sesuatu yang mulai berubah. Hari demi hari berlalu dan interaksiku dengan Arga tetap dalam batas wajar. Tidak ada pesan pribadi, tidak ada ajakan aneh. Semua terjadi di lingkungan kerja, di ruang-ruang yang aman, tapi justru disitulah letak bahayanya. Semuanya terlihat tidak salah, tidak ada yang melanggar aturan, tidak ada yang bisa disebut pengkhianatan. Namun perasaan itu, benih kecil yang ditanam pagi itu di pinggir jalan, mulai tumbuh pelan-pelan, tanpa suara tapi pasti. Dan aku dengan segala kesadaranku, tetap membiarkannya tumbuh. Mobilku masih belum bisa dipakai. Hari kedua setelah kejadian itu, Arga kembali menawariku tumpangan. Kali ini aku tidak terlalu kaget. Aku juga tidak terlalu canggung. Rasanya seperti kelanjutan dari sesuatu yang kemarin terputus begitu saja. Aku menunggu di titik yang sama, dan mobilnya berhenti di tempat yang sama. Seolah sudah ada kesepakatan diam-diam, tanpa perlu dibicarakan. Hari ketiga juga sama. Bahkan sebelum aku sempat membuka aplikasi ojek, pesan singkat darinya sudah masuk, menanyakan apakah aku sudah siap. Aku hanya membalas singkat, lalu berjalan ke pinggir jalan dengan perasaan yang sulit kujelaskan. Ada rasa lega, ada rasa senang, dan ada sedikit rasa bersalah yang langsung kutekan dalam-dalam. Entah sejak kapan, semuanya terasa jadi nyaman. Aku tidak perlu buru-buru, tidak perlu khawatir soal tarif atau hujan, tidak perlu berdiri lama menunggu kendaraan. Aku cukup menunggu, lalu berangkat bersama. Duduk di kursi penumpang dengan tas di pangkuan, mendengarkan suara mesin dan musik pelan dari radio. Pagi-pagi yang biasanya terasa berat, mendadak jadi lebih ringan.
Obrolan kami mulai melebar. Tidak lagi sekadar soal pekerjaan atau macat. Kami mulai bercerita tentang hidup masing-masing. Sedikit demi sedikit. Arga bercerita tentang bagaimana rutinitasnya membuat dia merasa seperti berjalan di tempat. Bangun pagi, kerja, pulang, tidur, lalu mengulang hal yang sama. Katanya dulu dia punya banyak rencana, banyak keinginan, tapi sekarang semuanya terasa jauh dan samar. Aku mendengarkan, dan tanpa sadar, aku juga mulai ikut membuka diri. Aku bercerita tentang pasanganku, Dimas. Tentang bagaimana kami dulu sering mengobrol lama, tertawa tanpa alasan, saling mendengarkan cerita kecil sekalipun. Tapi belakangan, semua terasa lebih singkat. Percakapan kami lebih sering berhenti di pertanyaan formal, seperti sudah makan atau pulang jam berapa. Aku tidak bilang bahwa aku tidak bahagia, tapi aku juga tidak bisa bilang bahwa aku sepenuhnya puas. Yang aneh saat bercerita pada Arga, aku tidak merasa dihakimi. Dia tidak menyela, tidak memberi saran yang tidak kuminta. Dia hanya mendengarkan. Kadang mengangguk, kadang tersenyum kecil. Dan itu saja sudah cukup membuatku merasa dihargai. Setiap pagi perjalanan itu terasa terlalu singkat. Musik di mobilnya selalu berbeda. Tapi entah kenapa selalu pas. Kadang lagu lama yang membuat suasana jadi santai. Kadang lagu yang sedang populer, tapi diputar dengan volume rendah. Kami sering bercanda soal lirik lagu, atau menertawakan iklan radio yang terlalu berisik. Hal-hal receh tapi entah kenapa terasa hangat. Yang membuatku semakin bingung adalah perhatian-perhatian kecilnya. Suatu pagi saat aku masuk mobil, dia menyerahkan segelas kopi. Katanya dia mampir sebentar, karena ingat aku pernah bilang suka kopi tanpa gula. Aku terdiam beberapa detik, lalu mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Hal itu seharusnya biasa saja. Teman membelikan kopi bukan hal besar. Tapi entah kenapa dadaku terasa hangat, dan senyumku bertahan lebih lama dari seharusnya. Aku masih merasa ini wajar. Aku berulang kali meyakinkan diriku sendiri. Toh kami hanya teman kantor yang kebetulan satu arah ke tempat kerja. Tidak ada pesan tengah malam. Tidak ada sentuhan aneh. Tidak ada kata-kata yang melewati batas. Semua masih aman. Masih bisa dijelaskan dengan logika. Setidaknya itu yang kupegang erat-erat. Tapi ada rasa aneh yang tidak bisa kupungkiri. Setiap kali turun dari mobilnya, aku sering tersenyum sendiri. Aku kadang menghela nafas pelan, seolah baru melewati sesuatu yang menyenangkan. Lalu perasaan bersalah itu datang, menghantam tiba-tiba. Aku langsung mengingat Dimas, mengingat rumah, mengingat hubungan yang sudah berjalan hampir 5 tahun. Di kantor, aku mulai menyadari perubahan kecil dalam diriku. Aku lebih sering memperhatikan jam, menunggu pagi. Bukan karena pekerjaanku, tapi karena perjalanan itu. Aku menyiapkan diri lebih rapi. Bukan berdandan berlebihan, tapi memilih baju dengan sedikit lebih perhatian. Aku menyangkal ketika menyadari hal itu. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa aku hanya ingin terlihat profesional. Suatu siang aku makan sendirian di kantin. Biasanya aku tidak terlalu memikirkan siapa yang duduk di seberangku. Tapi hari itu, aku menangkap pandangan Arga dari kejauhan. Dia melambaikan tangan kecil, lalu mendekat dan bertanya apakah kursinya kosong. Aku mengangguk. Kami makan sambil ngobrol ringan. Tidak ada yang istimewa, tapi kehadirannya membuat suasana terasa lebih hidup. Kami sering tertawa lebih lepas. Bahkan rekan kerja lain sempat melirik. Mungkin heran melihat kami yang jarang terlihat bersama jadi begitu akrab. Aku sedikit canggung, tapi Arga terlihat santai. Dia tidak peduli siapa yang melihat. Dan justru itulah yang membuatku semakin nyaman, sekaligus waspada. Sore itu aku pulang lebih lambat dari biasanya, karena ada pekerjaan tambahan. Dimas mengirim pesan menanyakan kenapa aku belum pulang. Aku membalas singkat, bilang masih di kantor. Tidak ada kebohongan besar di sana. Tapi entah kenapa aku tidak tenang. Saat akhirnya aku sampai rumah, Dimas sedang menonton televisi. Kami makan malam bersama. Tapi percakapan kami terasa datar. Aku menjawab seperlunya. Pikiranku masih melayang ke hari itu. Malamnya saat aku berbaring di tempat tidur, aku memutar ulang percakapan kecil bersama Arga. Aku bertanya pada diriku sendiri. Sejak kapan aku merasa lebih didengar oleh orang lain dibanding pasanganku sendiri? Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku merasa tidak adil. Tidak adil pada Dimas, dan mungkin juga tidak adil pada diriku sendiri.
Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Mobilku masih belum selesai diperbaiki, dan aku masih berangkat bersama Arga. Setiap hari terasa seperti rutinitas baru yang diam-diam kunikmati. Kami mulai tahu kebiasaan kecil. Dia tahu aku tidak suka udara terlalu dingin, jadi dia menurunkan AC sedikit. Aku tahu dia selalu bawa permen di laci mobil, dan kadang aku mengambil satu tanpa izin, membuatnya tertawa. Aku mulai menyadari bahwa aku menunggu perhatian-perhatian kecil itu. Hal-hal yang seharusnya tidak berarti, tapi kini jadi penting. Aku mulai berasa kehilangan jika suatu pagi dia terlambat sedikit. Jantungku berdebar tanpa alasan jelas. Saat akhirnya dia datang dan meminta maaf, aku merasa lega, lalu kembali menyangkal perasaanku sendiri. Suatu pagi hujan turun cukup deras. Jalanan lebih macet dari biasanya. Kita terjebak lama di satu titik, dan obrolan kami jadi lebih panjang. Arga tiba-tiba bertanya, apakah aku bahagia? Pertanyaan itu datang begitu saja, tanpa konteks jelas. Aku terdiam, tidak langsung menjawab. Aku tertawa kecil, mencoba mengalihkan. Tapi dia menunggu, tidak memaksa, hanya menatap lurus ke depan. Akhirnya aku menjawab bahwa aku tidak tahu. Aku bilang hidupku baik-baik saja, tapi kadang terasa hampa. Mengucapkan itu dengan suara pelan membuatku telanjang. Aku tidak pernah mengatakannya pada siapapun sebelumnya. Arga mengangguk pelan, seolah mengerti. Dia tidak menanggapi dengan kalimat panjang, hanya mendengarkan. Kadang mengangguk, kadang tersenyum kecil. Dan itu saja sudah cukup membuatku merasa dihargai. Setiap pagi perjalanan itu terasa terlalu singkat. Musik di mobilnya selalu berbeda. Tapi entah kenapa selalu pas. Kadang lagu lama yang membuat suasana jadi santai. Kadang lagu yang sedang populer, tapi diputar dengan volume rendah. Kami sering bercanda soal lirik lagu, atau menertawakan iklan radio yang terlalu berisik. Hal-hal receh tapi entah kenapa terasa hangat. Saat kami sampai di kantor, suasana terasa berbeda. Ada keheningan singkat yang canggung, tapi juga penuh makna. Kami turun dari mobil tanpa banyak kata. Aku berjalan masuk dengan langkah sedikit lebih cepat, mencoba menenangkan diri. Sepanjang hari itu, aku sulit berkonsentrasi. Pikiran tentang pertanyaan itu terus terngiang. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apa sebenarnya yang kucari? Apa yang kurang dalam hidupku? Sampai aku merasa begitu terikat dengan perjalanan singkat setiap pagi. Aku tidak punya jawaban yang jelas. Yang aku tahu, aku sedang berada di titik yang berbahaya. Titik di mana perasaan mulai mengambil alih logika. Di rumah, Dimas tetap seperti biasa. Dia tidak berubah. Dia tetap orang yang sama, yang selama ini mendampingiku. Tapi mungkin justru karena itu, aku merasa semakin bersalah. Aku mulai lebih sering memperhatikan sikapnya, mencari-cari kesalahan yang sebenarnya tidak ada. Seolah aku butuh alasan untuk membenarkan apa yang aku rasakan di luar. Suatu malam, aku hampir bercerita pada Dimas tentang perasaanku yang belakangan terasa aneh. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Aku takut melukai, takut memicu pertanyaan yang belum siap aku jawab. Aku memilih diam, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Pagi berikutnya, aku kembali duduk di kursi penumpang mobil Arga. Musik diputar pelan, kopi ada di cup holder, dan obrolan mengalir seperti biasa. Dari luar tidak ada yang terlihat salah, tapi di dalam diriku ada pergulatan yang semakin kuat. Aku tahu aku sedang berada di ambang sesuatu yang bisa mengubah banyak hal. Aku masih mencoba menenangkan diri dengan alasan-alasan yang sama, bahwa ini hanya kebetulan, hanya fase, hanya teman, bahwa selama aku tidak melangkah lebih jauh, semuanya akan baik-baik saja. Tapi aku juga mulai sadar, menunggu pagi dengan perasaan seperti ini bukan lagi hal yang wajar. Dan tanpa kusadari penuhnya, aku sudah melangkah lebih jauh dari yang ingin kuakui. Tidak dengan tindakan besar, tapi dengan perasaan yang pelan-pelan kubiarkan tumbuh. Bab ini dalam hidupku masih terlihat tenang di permukaan, tapi aku bisa merasakan arus di bawahnya semakin kuat, menarikku pelan-pelan ke arah yang belum berani kupikirkan. Batas mulai kabur bukan karena satu kejadian besar, tapi karena hal-hal kecil yang dibiarkan berulang. Saat itu, aku menyadarinya bukan dari tatapan atau sentuhan, tapi dari bunyi notifikasi di ponselku pada malam hari. Pesan dari Arga masuk ketika aku sudah berada di kamar, duduk di tepi ranjang sambil melepas jam tangan. Awalnya sederhana, hanya menanyakan data kerja yang harus dikirim besok pagi.
Aku menjawab seperlunya, lalu berniat meletakkan ponsel. Tapi balasan berikutnya datang cepat, disertai kalimat tambahan yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Dari sana, percakapan itu melebar pelan-pelan. Tidak terasa seperti sesuatu yang direncanakan. Kami berbicara tentang hari yang melelahkan, tentang hal-hal kecil yang membuat kesal, lalu tentang perasaan yang biasanya tidak kami ceritakan pada orang lain. Arga selalu tahu bagaimana merespons. Dia tidak memberi nasihat yang menggurui, tidak memotong ceritaku. Dia membaca dengan seksama, lalu menjawab dengan kalimat yang membuatku merasa dimengerti. Aku menyadari perbedaan itu dengan sangat jelas. Ketika aku bercerita pada Dimas tentang hari yang berat, jawabannya sering singkat. Bukan karena dia tidak peduli, tapi karena dia lelah atau pikirannya sedang di tempat lain. Aku tahu itu. Aku memakluminya selama ini. Tapi di saat yang sama, aku merasakan bagaimana rasanya ketika seseorang benar-benar mendengarkan, bahkan lewat layar ponsel. Chat itu menjadi kebiasaan baru yang tidak pernah kami sepakati secara langsung. Tidak setiap malam, tapi cukup sering untuk membuatku menunggunya. Kadang Arga yang memulai, kadang aku. Topiknya beragam, dari hal sepele sampai cerita masa lalu. Dia bercerita tentang hubungannya yang dulu, tentang kegagalan yang membuatnya lebih berhati-hati sekarang. Aku bercerita tentang diriku yang sering merasa tidak cukup, meski hidupku terlihat baik-baik saja dari luar. Setiap kali selesai bertukar pesan, aku merasa lebih ringan. Tapi rasa ringan itu selalu diikuti rasa bersalah. Aku memandangi layar ponsel beberapa detik sebelum mematikannya, lalu menatap langit-langit kamar dengan perasaan campur aduk. Aku tahu, ini bukan lagi sekadar obrolan teman kantor. Ada dunia kecil yang hanya kami berdua tahu. Tatapan singkat yang penuh arti. Senyum kecil yang ditujukan satu sama lain. Dan pesan-pesan yang terus mengalir ketika hari berakhir. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, kapan semua ini akan berhenti? Aku berjanji setiap malam bahwa besok aku akan menjaga jarak, bahwa aku akan membatasi percakapan. Tapi setiap pagi ketika aku duduk di kursi penumpang mobilnya, janji itu melemah. Suasana di mobil itu seperti ruang aman yang memisahkanku dari realitas. Tempat di mana aku bisa bernafas tanpa harus menjadi apapun selain diriku sendiri. Suatu pagi, hujan turun deras sejak subuh. Jalanan basah dan macet parah. Kami terjebak hampir 1 jam di satu ruas jalan yang biasanya hanya memakan waktu 15 menit. Mobil-mobil bergerak lambat, klakson bersahutan. Tapi di dalam mobil Arga, suasananya justru hening. Tidak ada musik yang diputar, hanya suara hujan yang jatuh di kaca dan nafas kami yang terdengar jelas. Aku memandang keluar jendela, memperhatikan butiran air yang berlari membentuk garis-garis acak. Arga fokus ke jalan, tangannya memegang setir dengan santai. Keheningan itu tidak canggung, tapi berat. Seolah ada banyak hal yang ingin diucapkan tapi tertahan di udara. Aku merasakan jantungku berdetak lebih cepat tanpa alasan jelas. Di tengah keheningan itu, Arga berkata pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Katanya, kadang yang kita butuhin cuma ditemenin. Kalimatnya sederhana, tapi terasa menghantam tepat ke dalam dadaku. Aku tidak menoleh, aku tidak menjawab. Aku hanya menelan ludah dan terus memandang keluar, berusaha menahan sesuatu yang tiba-tiba naik ke tenggorokan. Aku tahu, kalimat itu bukan sekadar komentar tentang macet atau hujan. Itu adalah pengakuan yang dibungkus dengan nada netral. Dan aku tahu, dengan diamku, aku sudah memberi jawaban. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan perasaan yang tidak lagi bisa kusembunyikan. Perjalanan itu terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Setiap detik seolah memberiku waktu untuk berpikir, tapi juga menekanku dengan kesadaran yang tidak bisa kuhindari. Aku sudah melangkah terlalu jauh, meski belum terjadi apa-apa secara fisik. Aku telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Aku telah memberi ruang bagi orang lain di tempat yang seharusnya hanya diisi oleh pasanganku. Saat akhirnya kami sampai di kantor, hujan masih turun. Kami duduk sebentar di dalam mobil sebelum turun. Tidak ada kata perpisahan yang jelas, tidak ada senyum seperti biasanya. Aku membuka pintu dan melangkah keluar dengan langkah berat. Rasanya seperti meninggalkan sesuatu yang tidak seharusnya kumiliki, tapi sudah terlanjur kupegang erat. Sepanjang hari itu, aku sulit fokus. Pekerjaan terasa seperti latar belakang.
Pikiran tentang pagi tadi terus berputar. Tentang keheningan itu, tentang kalimat sederhana yang mengandung begitu banyak makna. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri dengan lebih jujur dari sebelumnya. Apa yang sebenarnya aku cari? Apakah aku hanya butuh didengar, atau aku sedang mengisi kekosongan dengan cara yang salah? Malamnya saat aku di rumah, Dimas duduk di meja makan sambil membuka laptop. Dia terlihat lelah. Aku duduk di seberangnya, memperhatikannya. Ada dorongan kuat untuk berbicara, untuk jujur tentang perasaanku yang berantakan. Tapi aku tidak melakukannya. Aku takut. Takut melihat reaksi di wajahnya. Takut harus memilih antara kenyamanan yang sudah lama kumiliki dan perasaan baru yang belum tentu membawa apa-apa selain luka. Aku masuk kamar lebih awal malam itu. Ponselku bergetar di meja kecil di samping tempat tidur. Pesan dari Arga. Hanya satu kalimat, menanyakan apakah aku sudah sampai rumah dengan selamat. Aku menatap layar itu lama sekali sebelum membalas. Kalimat sederhana, perhatian kecil, hal-hal yang seharusnya tidak membuatku goyah, tapi justru membuatku semakin terjerat. Aku membalas singkat lalu mematikan layar. Aku memeluk bantal dan memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi pikiranku terus berputar. Aku sadar, batas itu sudah tidak jelas lagi. Dan meski belum ada sentuhan, belum ada kata cinta, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku sudah berada di jalan yang salah, dan setiap langkah ke depan akan semakin sulit untuk ditarik kembali. Kesalahan terbesarku ternyata bukan soal perasaan yang tumbuh tanpa izin. Bukan juga soal ketertarikan yang datang diam-diam. Kesalahan terbesarku adalah keberanianku yang setengah-setengah untuk jujur. Aku tahu ada yang salah. Aku merasakannya setiap hari. Tapi aku memilih diam. Aku memilih menunda. Aku memilih berpura-pura bahwa semuanya masih bisa dikendalikan. Aku tidak menghentikan semuanya saat masih bisa. Aku terus naik mobil itu setiap pagi. Duduk di kursi yang sama, mendengarkan suara mesin dan obrolan ringan yang kini terasa terlalu akrab. Aku terus membalas chat, bahkan ketika jam sudah lewat tengah malam. Aku terus menikmati perhatian yang jelas-jelas bukan hakku, tapi terasa begitu kubutuhkan. Setiap kali ada suara kecil di kepalaku yang menyuruhku berhenti, aku menenangkannya dengan alasan-alasan yang terdengar masuk akal. Aku bilang pada diriku sendiri bahwa ini hanya fase, bahwa aku hanya butuh teman bicara, bahwa selama aku tidak melakukan sesuatu yang lebih jauh, aku masih bisa kembali ke jalur yang benar. Aku mempercayai kebohongan itu, karena itu lebih mudah daripada menghadapi kenyataan. Hubunganku dengan Dimas semakin terasa hambar, bukan karena dia berubah menjadi orang jahat atau tidak peduli. Justru sebaliknya, dia tetap sama, dan mungkin itulah yang membuatku merasa semakin jauh. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam kepalaku. Dia tidak tahu bahwa setiap kali dia sibuk dengan pekerjaannya, aku merasa ditinggalkan. Aku tidak pernah benar-benar mengatakan apa yang kurasakan. Aku menunggu dia peka, menunggu dia berubah, tanpa pernah memberitahu apa yang sebenarnya kubutuhkan. Arga di sisi lain selalu hadir dengan cara yang tepat. Setidaknya begitu rasanya. Dia tahu kapan harus mendengarkan dan kapan harus berbicara. Dia tahu kapan harus diam dan kapan harus memberi respon singkat yang menenangkan. Aku merasa dilihat. Aku merasa diperhatikan. Perasaan yang lama tidak kurasakan di rumah. Sampai akhirnya, satu sore, semuanya melangkah lebih jauh dari yang berani kuakui. Hari itu sebenarnya biasa saja. Pekerjaan selesai lebih cepat. Hujan turun tipis, membuat langit terlihat abu-abu. Arga menawarkan untuk mengantarku pulang seperti biasa. Aku mengangguk tanpa berpikir panjang. Kami berangkat, tapi entah bagaimana mobil itu tidak langsung menuju ke arah rumahku. Dia bilang hanya ingin menghindari macet. Aku mengiyakan. Aku tidak bertanya. Aku tahu jalur itu, dan aku tahu itu bukan jalan tercepat. Tapi aku tetap diam. Kami berhenti di sebuah tempat yang seharusnya tidak kami datangi. Tempat yang tenang, agak jauh dari keramaian, dengan parkiran yang tidak terlalu ramai. Tidak ada rencana, tidak ada niat awal yang diucapkan dengan jelas. Tidak ada kalimat besar atau ajakan terang-terangan. Semuanya terasa terjadi begitu saja. Tapi di dalam hati, aku tahu itu bohong. Aku tahu aku punya kesempatan untuk meminta pulang. Aku tahu aku bisa membuka pintu dan pergi. Tapi aku memilih untuk tetap di sana.
Kami duduk di dalam mobil, lebih lama dari biasanya. Tidak ada musik, tidak ada obrolan ringan. Hanya keheningan yang berat, penuh dengan hal-hal yang tidak terucap. Aku bisa merasakan ketegangan di udara. Jantungku berdetak terlalu cepat. Tanganku dingin, tapi aku tidak bergerak. Tatapan itu akhirnya terjadi. Tatapan yang terlalu lama, terlalu dalam. Aku menahan nafas, berharap dia akan mengalihkan pandangan. Berharap momen itu berlalu, tapi itu tidak terjadi. Dan di detik itu, aku sadar aku sudah melewati garis yang selama ini kutarik sendiri. Aku tidak ingin merinci apa yang terjadi setelahnya. Bukan karena aku ingin menyembunyikan, tapi karena rasa itu terlalu rumit untuk dijelaskan. Yang jelas, setelah semuanya selesai, aku duduk terdiam, menatap ke depan dengan perasaan yang bercampur aduk. Ada rasa bersalah yang datang seperti gelombang besar, menghantam tanpa ampun. Dadaku terasa sesak, nafasku pendek. Aku ingin menangis, tapi air mata tidak keluar. Aku tahu aku baru saja melakukan kesalahan besar, bukan hanya pada Dimas, tapi juga pada diriku sendiri. Aku telah mengkhianati nilai yang selama ini kupegang. Aku telah melangkah ke sesuatu yang sejak awal ku tahu berbahaya. Tapi anehnya, di balik rasa bersalah itu, ada rasa takut lain yang muncul. Takut kehilangan momen-momen itu, takut kehilangan perhatian, takut kehilangan seseorang yang baru saja membuatku merasa hidup. Perjalanan pulang sore itu terasa sunyi. Tidak ada pembicaraan berarti. Kami seperti dua orang yang baru saja terbangun dari mimpi yang seharusnya tidak terjadi. Saat aku turun dari mobil, Arga hanya berkata pelan agar aku berhati-hati. Aku mengangguk, lalu melangkah pergi dengan kaki gemetar. Sesampainya di rumah, Dimas sudah ada di sana. Dia menyapaku seperti biasa, menanyakan hariku. Aku menjawab dengan senyum yang terasa dipaksakan. Aku masuk kamar mandi lebih lama dari biasanya, menatap pantulan wajahku di cermin. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Ada mata yang terlihat lelah dan penuh rasa bersalah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Setiap memejamkan mata, kejadian sore itu muncul kembali. Aku ingin memutar waktu. Aku ingin kembali ke titik di mana semuanya masih bisa dihentikan. Tapi waktu tidak pernah memberi kesempatan kedua. Yang tersisa hanyalah konsekuensi. Hari-hari setelahnya menjadi semakin berat. Aku hidup di dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, aku masih menjadi pasangan yang terlihat normal. Di sisi lain, aku menyimpan rahasia yang terus menggerogoti pikiranku. Aku jadi mudah cemas. Setiap notifikasi membuat jantungku berdebar. Setiap perubahan kecil dalam sikap Dimas membuatku curiga. Aku takut ketahuan. Takut kehilangan pasangan yang sudah bersamaku selama ini. Takut Arga tiba-tiba menjauh dan meninggalkanku dengan rasa bersalah yang sia-sia. Aku takut sendirian, takut dihakimi, takut menghadapi akibat dari pilihanku sendiri. Aku capek menutupi semuanya dengan senyum palsu. Capek berpura-pura baik-baik saja di depan orang lain. Capek bangun setiap hari dengan perasaan was-was-was, lalu tidur setiap malam dengan pikiran yang tidak pernah benar-benar tenang. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tahu dua dunia ini tidak akan bertahan lama. Sesuatu pasti akan runtuh. Entah hubunganku, entah diriku sendiri. Dan di tengah semua ketakutan itu, aku mulai menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Diam dan penundaan yang selama ini kupilih, perlahan-lahan menghancurkan semuanya. Jauh lebih kejam daripada kejujuran yang sejak awal kutakuti. Kebenaran memang tidak perlu dicari. Ia akan menemukan jalannya sendiri, dengan cara yang seringkali paling menyakitkan. Pagi itu terlihat seperti pagi-pagi sebelumnya. Aku bangun sedikit lebih awal karena harus menyiapkan presentasi. Dimas masih tidur ketika aku masuk kamar mandi, membawa ponsel dan meletakkannya di meja kecil dekat wastafel. Aku tidak merasa perlu menyembunyikan apapun. Aku sudah terlalu lelah untuk terus waspada. Air mengalir, uap panas memenuhi ruangan, dan untuk beberapa menit aku merasa sedikit tenang. Aku tidak tahu berapa lama aku di dalam kamar mandi. Yang jelas, ketika aku keluar dengan handuk melilit tubuh, suasana kamar terasa berbeda. Terlalu hening. Dimas duduk di tepi ranjang, memegang ponselku. Wajahnya tidak marah, tidak juga langsung menangis. Ekspresinya justru datar, dan itu jauh lebih menakutkan. Dia bertanya dengan suara pelan siapa Arga. Pertanyaan itu sederhana,
tapi rasanya seperti palu yang menghantam dadaku. Aku berhenti melangkah. Tenggorokanku kering. Di layar ponsel terbuka satu pesan yang baru masuk. Tidak ada kata mesra, tidak ada pengakuan cinta, hanya kalimat perhatian biasa, menanyakan apakah aku sudah sampai kantor dengan selamat. Kalimat yang bagi orang luar mungkin terlihat sepele, tapi bagi seseorang yang sudah hidup bersamaku hampir 5 tahun, itu cukup untuk memicu kecurigaan. Aku mencoba bicara, mencoba menjelaskan, mencoba tersenyum kecil dan berkata bahwa itu hanya teman kantor. Tapi suaraku bergetar, mataku menghindar, dan Dimas melihat semuanya. Dia mengenalku terlalu baik untuk tidak tahu kapan aku berbohong. Percakapan pagi itu berubah menjadi sesuatu yang panjang dan melelahkan. Tidak ada teriakan, tidak ada lemparan barang. Yang ada hanya pertanyaan demi pertanyaan, dan aku yang akhirnya kehabisan alasan. Setiap kalimat yang kuucapkan terdengar kosong di telingaku sendiri. Aku merasa telanjang, terbuka, dan tidak punya tempat bersembunyi. Air mata mulai jatuh ketika aku mengaku. Bukan hanya tentang Arga, tapi tentang jarak yang selama ini kurasakan. Tentang kesepian yang tidak pernah benar-benar kuungkapkan. Tentang kesalahan yang kubiarkan tumbuh karena aku terlalu takut untuk jujur sejak awal. Dimas mendengarkan dalam diam. Sesekali dia mengusap wajahnya, seolah mencoba menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari marah. Ketika aku selesai bicara, tidak ada kelegaan. Yang ada hanya keheningan yang berat. Lalu dia berkata pelan bahwa yang paling menyakitkan bukan kejadian itu sendiri, tapi kenyataan bahwa aku tidak memilih untuk berbicara dengannya lebih dulu. Kalimat itu menghancurkanku lebih dari tuduhan apapun. Hari itu aku tidak pergi ke kantor. Aku duduk di rumah dengan mata sembab, pikiran kacau dan perasaan kehilangan yang datang terlalu cepat. Aku mengirim pesan pada Arga, mengatakan bahwa semuanya sudah terbongkar. Balasannya datang tidak lama kemudian. Tidak panjang, tidak dramatis. Dia bilang ini salah sejak awal. Dia bilang seharusnya kami berhenti jauh sebelum melangkah sejauh itu. Dia bilang dia akan mundur, dan berharap aku bisa memperbaiki hidupku. Aku membaca pesan itu berulang kali. Tidak ada kemarahan, tidak ada janji, tidak ada usaha untuk bertahan. Dan justru karena itu, rasanya semakin perih. Dalam satu hari, aku kehilangan dua hal sekaligus. Percayaan dari orang yang paling dekat denganku, dan rasa aman yang sempat kupinjam dari orang lain. Hari-hari setelahnya berjalan seperti kabut. Dimas memilih menjaga jarak. Kami masih tinggal di rumah yang sama, tapi rasanya seperti orang asing. Percakapan kami kaku dan singkat. Tidak ada sentuhan, tidak ada tawa, hanya sisa-sisa kebiasaan yang berjalan karena belum tahu harus bagaimana. Arga benar-benar mundur. Tidak ada lagi tumpangan pagi, tidak ada lagi pesan malam. Di kantor, kami kembali menjadi dua orang dari divisi berbeda yang hanya saling mengangguk seperlunya. Aku tidak menyalahkannya, justru aku menghargai keputusannya, meski itu meninggalkan lubang kosong yang harus kuterima sebagai konsekuensi. Di titik itu, aku dipaksa menghadapi diriku sendiri tanpa distraksi apapun. Tidak ada dua dunia lagi, tidak ada tempat bersembunyi. Yang ada hanya aku dan pilihan-pilihanku. Aku mulai mengerti sesuatu yang dulu terasa samar. Perselingkuhan tidak selalu dimulai dari niat buruk atau keinginan untuk menghancurkan. Kadang ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan terlalu lama. Dari satu tumpangan yang terasa praktis. Dari satu obrolan yang terasa lebih hangat dari biasanya. Dari satu rasa nyaman yang seharusnya dijaga jaraknya, tapi malah dipelihara. Aku belajar bahwa pengkhianatan tidak selalu datang dengan adegan besar. Ia sering hadir dalam bentuk yang tenang, masuk perlahan, dan baru terasa dampaknya ketika semuanya sudah runtuh. Aku tidak tahu bagaimana akhir hubunganku dengan Dimas. Aku tidak tahu apakah percayaan yang retak bisa benar-benar pulih. Tapi aku tahu luka yang kutinggalkan tidak akan hilang hanya dengan permintaan maaf. Dan luka di dalam diriku sendiri juga tidak akan sembuh dalam waktu singkat. Sekarang aku menjalani hari dengan lebih banyak diam, lebih banyak berpikir, lebih banyak menyesali hal-hal yang seharusnya bisa dicegah. Aku belajar menerima bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki, tapi semuanya bisa dijadikan pelajaran. Pesan yang ingin kusampaikan sederhana, tapi lahir dari pengalaman yang mahal harganya.
Jangan pernah meremehkan kedekatan yang bukan tempatnya. Jangan menganggap wajar perhatian yang datang dari arah yang salah. Karena sekali batas dilanggar, yang hancur bukan hanya hubungan dengan orang lain, tapi juga cara kita memandang diri sendiri. Dan ketika semuanya runtuh, yang tersisa hanyalah kesadaran pahit bahwa kejujuran yang ditunda seringkali berubah menjadi penyesalan yang terlambat.